Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas hukum dan lingkungan, perspektif antropologi hukum dalam isu lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadina dengan NPM 258100022. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani dengan NPM 258100082. Dan saya Satrio Abigusti dengan NPM 258100042. Perkenalkan, nama saya Kiara Syafila dengan NPM 258100076. Perkenalkan, nama saya Asy Syifa Loviandini dengan NPM 258100074. Selamat menyaksikan. Hukum dan lingkungan, perspektif antropologi hukum dalam isu lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian hukum dan lingkungan dalam perspektif antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara hukum dan budaya masyarakat. Di dalam konteks lingkungan hidup, antropologi melihat bagaimana aturan hukum dan aturan hukum adat bekerja dalam menjaga alam. Masyarakat memandang pentingnya bahwa lingkungan adalah bagian hidup dari mereka. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yaitu air, tanah, udara, hutan, dan makhluk hidup. Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan agar dapat mengatur pemanfaatan lingkungan dan menjaga lingkungan dari kerusakan. 2. Peran hukum dalam perlindungan lingkungan. Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peran tersebut antara lain: A. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Hukum dibuat agar manusia tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Contohnya, larangan penebangan secara ilegal, aturan tentang pertambangan, pengelolaan limbah industri. B. Memberikan sanksi bagi perusak lingkungan. Pemerintah dapat memberikan denda, hukuman pidana, pencabutan izin usaha kepada pihak yang merusak lingkungan. C. Melindungi hak masyarakat. Hukum juga melindungi masyarakat agar memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih. D. Menjaga keseimbangan ekologis. Peraturan lingkungan dibuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Hukum adat dan pelestarian alam. Dalam banyak masyarakat tradisional di Indonesia, hukum adat memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan. Masyarakat adat biasanya memiliki adat turun-temurun mengenai cara menjaga lingkungan. Contoh hukum adat dalam pelestarian alam. A. Larangan menebang pohon tertentu. Beberapa daerah melarang menebang pohon di kawasan keramat atau hutan adat. B. Sistem sasi di Maluku. Sasi adalah aturan yang melarang pengambilan hasil laut dan hasil hutan dalam waktu tertentu agar sumber daya alam dapat pulih kembali. C. Hutan adat. Masyarakat adat menjaga hutan karena dianggap memiliki nilai spiritual dan menjadi sumber kehidupan. Nilai-nilai dalam hukum adat: menghormati alam, menjaga keseimbangan, tidak serakah dalam mengambil hasil alam, dan gotong royong menjaga lingkungan. Hukum adat seringkali lebih ditaati masyarakat karena sesuai dengan budaya dan kepercayaan mereka. Hubungan hukum negara dengan hukum adat sebenarnya dapat saling melengkapi, namun tetap terjadi konflik di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa perbedaan dan persamaan. Ada beberapa persamaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketertiban. Kedua, mengatur penggunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu melindungi masyarakat. Dan juga ada beberapa perbedaan yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, hukum negara bersifat tertulis, sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis. Yang kedua, hukum negara dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukum adat dibuat oleh masyarakat adat. Selanjutnya, hukum negara berlaku nasional, sedangkan hukum adat berlaku di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, yaitu hukum negara memiliki sanksi formal, sedangkan hukum adat memiliki sanksi sosial dan adat. Konflik hukum negara dan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Contoh kasusnya adalah hutan adat. Di beberapa daerah, pemerintah memberikan izin perusahaan untuk membuka lahan perkebunan atau pertambangan. Namun, masyarakat adat menolak karena wilayah tersebut dianggap sebagai tanah adat dan sumber kehidupan mereka. Dampak konfliknya adalah kerusakan hutan, hilangnya mata pencarian masyarakat adat,
konflik sosial, dan pencemaran lingkungan. Bagaimana sih penyelesaian konfliknya? Penyelesaian konfliknya dengan cara dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat, pengakuan hak masyarakat adat, dan pengelolaan lingkungan secara bersama. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Kesadaran menjaga alam perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan lingkungan, kegiatan penghijauan, pengurangan sampah plastik, dan pelestarian budaya lokal yang menjaga alam. Yang ketujuh ada kesimpulan. Perspektif antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum dan budaya memiliki ikatan yang erat untuk menjaga lingkungan hidup. Hukum negara memberikan aturan resmi dan juga sanksi, sedangkan hukum adat menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui budaya dan tradisi yang dimiliki setiap daerah. Kerjasama antara hukum negara dan hukum adat sangat penting untuk menciptakan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menjaga lingkungan, manusia juga menjaga masa depan kehidupan. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.